Shalom semua warga kerajaan, terutama yang terlibat di dalam Rock Representative of Christ Kingdom, RIM ministry kita, Rock International Ministry. Saya percaya tahun 2026 ini kita akan memasuki yaitu new level di dalam hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Karena itu pertama-tama saya mau katakan have a blessed Christmas. Tapi jangan pikirkan it's just another Christmas. Maybe it's the last Christmas yang kita hadapi, karena firman Allah mengatakan akhir zaman akan tiba masa yang sukar, kalepos, masa yang buas, savage, biadab. Terhadap siapa? Terhadap umat Tuhan, terutama kepada saudara saya. Saudara akan banyak pengikut Kristus yang memilih untuk bergabung dengan New World Order. Tetapi saudara saya akan mengatakan dengan jelas, Jesus is the only way. Karena itu di hadapan kita menghadapi juga banyak tantangan, saudara. The year of preparation kita lewati, tetapi tetap prepare. Tetapi ada yang penting, 2026 the year of decision. Decision yang saudara ambil menentukan masa depan kita dan keturunan kita. Belajar dari Joshua. Pilih hari ini, siapa yang kamu sembah? Dunia, Baal, Babylon, New World Order, atau kepada Tuhan Allah Israel yang kita sembah? For me and my house, for me and Rock Ministry and RIM, dan nanti RAIN, Rock International Apostolic International Network, we will serve the Lord. Kita menyembah kepada Tuhan. Mazmur 2 menjelaskan perbedaan the nations and the nation. Kita termasuk the nation, persemakmuran dengan Israel. Karena itu sekali lagi selamat menyambut, memperingati kedatangan Yesus pertama kali. Tapi dengan sebentar lagi, kalau kita melihat di depan mata kita penggenapan perang Gog Magog, Ezekiel 38-39, kedatangan Kristus tidak lama lagi, saudara. Prepare yourself, prepare your children, prepare your family, prepare seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, have a blessed Christmas 2025 and have a joyful and preparation, yaitu tahun 2026, the year of decision. Decide, be decisive in Jesus' name. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Merry Christmas untuk kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam samping kiri kananmu, katakan Merry Christmas. Selamat hari Natal untuk kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia telah lahir untuk kita semua. Karena kebaikannya, karena cintanya. Untuk itu pagi ini mari dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Kami mau serukan hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Karena bukti kasih dan cintamu, Engkau lahir hari ini. Kami merayakan kelahiranmu hari ini Tuhan. Semua umatmu di bumi ini merayakan kelahiranmu. Kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap bersorak dan bersuka cita bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Sama-sama katakan Hosana, Hosana.
Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana bagimu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, yes Lord. Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, 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 Maha tinggi Engkau Rajaku. Segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Mari sekali lagi serukan Hosana bagi Tuhan kita. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Yesus. Hosana, Hosana bagimu. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Sekali lagi katakan, segala hormat bagimu. Segala hormat, yes Lord, dan pujian. Segala hormat dan pujian bagimu. dan kuasa, Hikmat syukur, hikmat syukur,
Hosana, Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Maha tinggi, Maha tinggi Rajaku. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Semua yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Sebab kita sorga bergema, bangsa-bangsa bangkitlah. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama semuanya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, layak dihormati, layak terima kemuliaan. Dia Raja di atas segala raja. Jika tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersama
memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sebab hanya Tuhan, tidak ada yang lain, sebab Dia Raja. Mari sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia datang ke dunia ini. Sebab itu berikan penghormatan, berikan kemuliaan bagi Raja. Sama-sama kita katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sama-sama kita katakan. Gloria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Sang penebus juru selamat dunia. Engkau lahir bagi kami Tuhan, itu kami mohon sorak bagi.
untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Yang bersorak berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama katakan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory, glory, Tangan di atas. glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita
Hosana bagi Allah yang maha tinggi. Terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami akan terus mengagungkan Engkau. Kami mau serukan glory bagimu. Hosana bagimu Tuhan. Yes, Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Raja damai, Engkau Raja yang mulia. Kehadiran-Mu memberikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur karena hari ini kami merayakan kedatangan-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Hari ini kami boleh berdiri di tempat ini. Hari ini kami boleh berani memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau telah merobohkan setiap tembok-tembok pemisah antara Allah dengan kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Hari ini Tuhan kami sangat bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami. Kini saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah perkataan ilahi, biarlah urapan dari surga nyata di dalam kehidupan kami dan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Jangan duduk dulu saudara. Shalom, selamat Natal. Seperti biasa salam kiri kanan, minimal 5 orang katakan selamat Natal. Bagaimana kabarnya di hari Natal ini saudara? Semua bersuka cita? Semua bersuka cita? Amin. Semua bersuka cita? Ya dong, pasti bersuka cita. Apalagi kita hari ini kita merayakan kehadiran Raja, seorang Raja. Raja di atas segala Raja. Raja yang mulia, Raja damai, Allah yang kekal. Dan perayaan kita hari ini adalah kita mengingat kehadirannya 2000 tahun yang lalu. Di mana kehadirannya membawa sukacita yang besar bagi seluruh bumi. Dan terlebih-lebih bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, setiap kita menginginkan, merindukan kehadiran seseorang di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih di saat-saat sedang dalam pergumulan yang besar, kita berharap ada seseorang yang bisa membawa damai dalam kehidupan kita, yang bisa mencari solusi atas segala persoalan yang terjadi di dalam setiap yang kita alami. Tetapi ada yang lebih dari kehadiran seseorang, saudara, yaitu kehadiran Tuhan secara langsung di dalam pribadi kita. Karena itu jauh lebih daripada kehadiran orang terkasih, kehadiran orang yang memberikan solusi. Karena kenapa saudara? Karena masalah terbesar kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini bukan hanya kondisi-kondisi yang kita alami setiap hari. Seperti pergumulan hidup, sakit penyakit, hubungan dengan sosial. Tetapi saudara, masalah terbesar kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, yaitu yang paling mendasar dan yang paling besar adalah dosa. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, semua umat manusia hidup di bawah kutuk dosa. Terpisah dengan Allah dan kita hidup dalam kegelapan. Karena itu kita butuh seseorang yang bukan hanya memberi rasa damai sesaat, tetapi kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bisa memberikan kedamaian yang sejati yang dunia ini tidak bisa curi di dalam kehidupan kita. Serta menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Saudaraku, pagi hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk bersama-sama merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kehadirannya membawa keselamatan. Kehadirannya membawa keselamatan. Mari kita lihat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25.
Kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dikatakan di sini saudara, ayat 25, 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Immanuel. Saya mau ajak kita sekali lagi saudara, kita akan baca ayat 21 dengan 1, 2, 3 dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, dari ayat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, kita dapat melihat bagaimana Allah hadir dalam penyelamatan manusia. Kita bisa melihat bagaimana hadir dalam misi penyelamatan manusia, dimulai dari bagaimana dia mengatasi rasa keraguan Yusuf, rasa kebimbangan Yusuf menikahi Maria. Karena saudara, kalau kita lihat tadi di ayat 18-19 dikatakan bahwa Maria itu sedang mengandung sebelum mereka menjadi suami istri. Laki-laki mana saudara yang tidak kaget ketika seseorang yang dicintai, yang disayangin, yang sudah direncanakan dengan pesta yang mewah, tiba-tiba dikabarkan hamil. Saya rasa semua laki-laki pasti kaget. Pasti merasa kecewa, putus asa, putus harapan. Seperti disambar petir di siang bolong. Betul nggak saudara? Laki-laki, saya rasa demikian saudara. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada seorang laki-laki melamar seorang gadis yang cantik dan tiba-tiba dikabarkan setelah pelamaran dia mengandung. Dan ternyata itu bukan anak dari dia. Pasti kecewa, pasti putus asa, pasti terluka secara pribadi saudara. Tetapi yang menarik di sini adalah Yusuf itu karena disebut sebagai apa saudara? Seorang yang tulus hati, yang setia. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dia tidak marah-marah. Dia tidak menjelek-jelekan. Dia tidak mengomongin ke sana kemari. Dan melakukan tindakan-tindakan tambahan saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia mempertimbangkan baik-baik di dalam hidupnya. Dan malam hari itu saudara, Tuhan tidak membiarkan Yusuf hidup dalam kebingungan. Hari itu, malam itu, Yusuf mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf dan berbicara kepada dia bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah itu bukan dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari itu Yusuf mengalami jamahan dengan Tuhan.
Yusuf mengalami perjumpaan secara pribadi dengan dia. Dia hadir meneguhkan Yusuf. Serta memulihkan hati yang sempat hancur. Luka yang sudah, hati yang sudah luka dipulihkan kembali. Serta memberikan kekuatan dan keberanian kepada Yusuf untuk mengambil keputusan yang tepat. Allah hadir di dalam kehidupan Yusuf untuk meneguhkan iman Yusuf. Yusuf percaya dan taat kepada Allah. Meskipun tidak mudah saudara, ada harga yang dibayar oleh Yusuf. Tetapi Yusuf sadar bahwa kehendak Tuhan, kehendak Allah harus digenapi di dalam hidupnya dan melalui dirinya. Saudaraku, saat kita percaya kepada Tuhan, maka kehendak Allah digenapi di dalam hidup kita. Amin. Saat kita percaya dan taat kepada Dia, maka rencananya akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Jika hari ini ada di antara saudara yang merasa putus asa, kehilangan harapan, kecewa, atau mengalami tindakan-tindakan di luar kendali saudara, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan Allah hadir di dalam hidupmu untuk memulihkan setiap kita yang berbeban berat. Amin saudara. Dia hadir di keluarga-keluarga kita. Suami, istri yang mungkin sudah mulai berantakan hubungannya. Allah hadir di sana untuk memulihkan, untuk menjamah kita. Asalkan kita percaya dan taat pada perintahnya. Yusuf taat, Yusuf percaya. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf saudara? Kalau kita lihat di ayat yang ke-24 dan 25. Keesokan harinya Yusuf bangun dan dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu, saudara. Mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf memberi nama sesuai perintah malaikat itu kepada dia dalam mimpi, yaitu Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani saudara, Yesua berarti Tuhan adalah keselamatan. Yesus dalam bahasa Ibrani, Yesua yang berarti Tuhan adalah keselamatan kita sebagai orang percaya. Hanya di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Dan nama ini bukan hanya sekedar identitas biasa saudara, nama seperti pada umumnya. Tetapi ini adalah janji kebenaran firman Tuhan. Bahwa seorang anak laki-laki akan hadir di tengah-tengahmu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan di sini saudara, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Inilah misi Tuhan Yesus untuk datang di dunia ini, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang bukan untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi secara politis, tetapi Yesus datang untuk menyelesaikan akar persoalan manusia yang terberat, yaitu dosa. Melalui kelahirannya, kematian dan kebangkitannya yang mengambil alih seluruh hukuman kita yang harusnya kita tanggung saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Diambil alih dan diganti dengan pengampunan. Yesus membayar setiap kutuk di atas kayu salib dengan lunas dan memberikan harapan yang baru bagi setiap kita. Bahkan bukan hanya mengampuni kita, tetapi Dia mematahkan kutuk dosa dan Dia memberikan kepastian bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena itu saudara, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah saja, melainkan ini tentang kasih Allah yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Allah mengutus anaknya sebagai korban untuk menggantikan setiap kita, supaya kita tidak dihukum. Karena itu saudara, marilah kita renungkan bagaimana kehadiran Kristus membawa keselamatan bagi setiap kita. Kehadirannya mendamaikan kita dengan Allah. Dikatakan di ayat 23, kita akan baca bersama-sama saudara. Ayat 23.
Kita akan baca 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus Sang Immanuel datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dia datang untuk merobohkan setiap tembok pemisah yang tidak mungkin bisa diseberangin oleh kekuatan manusia. Baik itu melalui amal ibadah kita, melalui kebaikan kita, melalui hukum agama. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa sampai di sana. Yesus datang untuk merobohkan tembok pemisah antara Allah dengan kita. Dan dia menjadi jalan pendamai bagi kita. Yesus melalui kematian dan kebangkitannya kembali yang memberikan perdamaian bagi kita. Hubungan yang tadinya sudah rusak dipulihkan oleh Tuhan. Kita dapat menghampirin Allah dengan penuh keberanian, dengan tidak ada rasa takut kembali. Kalau zaman dulu saudara, untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa masuk di dalam bait suci, itu tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang tertentu. Sekalipun nabi banyak, tetapi kalau tidak diutus untuk bisa menghadap Tuhan, maka tidak ada yang bisa masuk ke sana. Tetapi melalui Yesus Kristus, melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, dia menerobos tembok pemisah antara kita dengan Allah. Dan sekarang kita bisa memanggil dia Bapa. Karena kenapa saudara? Karena dia sudah menjadi jalan pendamai bagi setiap kita. Efesus 2 ayat 14 berkata begini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tidak ada ketakutan, tidak ada penghakiman, karena dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel kita yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, karena Kristus telah hadir untuk mendamaikan kita, maka hari ini kita diundang untuk bisa mentransfer perdamaian yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Kita harus bisa menjadi pribadi yang menerobos tembok pemisah, tembok pertengkaran, perselisihan. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah, tetapi kita masih memelihara kebencian terhadap orang lain. Kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah berdamai dengan Tuhan, tetapi kita tidak mengampuni sesama kita. Kita tidak mungkin berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, aku merayakan kehadirannya, tetapi kita tidak pernah mau mengampuni suami, kita tidak pernah mau mengampuni istri. Kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hari ini kita merayakan kelahirannya, bukan bayinya, tetapi pribadinya yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah setiap kita saudara merespon hal ini. Marilah kita tunjukkan bahwa kehadirannya sungguh nyata dalam kehidupan kita melalui kasih yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Kehadirannya membebaskan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa masa lalu, dari rasa bersalah kita, dari ketakutan untuk masa depan, dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Yesus hadir untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Dia datang bukan hanya memberikan keselamatan pada saat itu, tetapi untuk memberikan jaminan bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 14 berkata begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat atau hukum agama, tetapi kita berada di dalam hukum kasih karunia yang menyelamatkan kita, yaitu di bawah hukum kasih karunia yang memberikan damai sejati bagi kita. Di mana kita hari ini saudara, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan dunia ini. Di mana kita hari ini, kita lagi tidak berjalan dalam ketakutan akan masa depan kita. Tetapi dia Immanuel yang menyertai kita.
Memang masalah tetap ada, kondisi-kondisi yang kita tidak bisa kendalikan masih ada. Tetapi dia yang berkata, aku menyertai engkau dan aku menyertai engkau bukan dari belakang. Tetapi aku berdiri di sampingmu dan berkata, ayolah mari jalan bersama dengan aku. Amin saudara. Yesus hadir untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan Yesus hadir untuk memulihkan identitas yang hilang. Identitas kita yang hancur, yang hilang karena keberdosaan manusia pertama itu dipulihkan oleh Tuhan. Kadang kita merasa menjadi budak dosa, kadang kita merasa menjadi budak atas masa lalu kita. Budak atas penilaian dunia tentang diri kita. Tuhan hadir bukan sebagai hakim, tetapi dia hadir sebagai Bapa yang memulihkan identitas kita. Saudara, di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 menceritakan tentang pribadi seorang ayah. Kisah ini adalah kisah tentang seorang anak bungsu yang hilang, yang pulang dan kembali kepada Bapa. Dan yang menarik di sana adalah respon seorang bapak ketika anaknya kembali kepadanya. Dari jauh dia melihat seorang anak bungsu yang tadinya seorang anak bungsu berkata di dalam hatinya, aku mau pulang, aku mau menjadi salah satu dari hamba Bapakku supaya aku bisa makan dan lain sebagainya. Tetapi seorang ayah saudara, sudah lama dia menunggu dan menantikan kehadiran seorang anak agar dia kembali ke rumah. Di ayat 22 berkata begini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Di sini kita melihat bahwa ayah bukan hanya mengampuni anaknya, tetapi dia juga memulihkan keadaan anaknya. Dia memulihkan status anaknya. Jubah yang terbaik. Ini berbicara tentang pemulihan status dan kehormatan. Si anak tidak lagi dilihat sebagai anak yang gagal di dalam keluarga. Si anak tidak lagi dilihat sebagai anak pemberontak, tetapi dilihat sebagai keluarga yang terhormat. Ayah memberikan bukan hanya jubah, tetapi memberikan cincin kepada dia. Mengenakan cincin sebagai meterai bahwa si anak mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Dan mengenakan sepatu saudara, ini berbicara sebagai anak yang merdeka dan bukanlah budak seperti yang dirindukan oleh anak sebelumnya. Tetapi dari sini kita lihat bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kasih itu mengampuni setiap kita dan bukan hanya melepaskan pengampunan begitu saja, tetapi dia juga memberikan pemulihan identitas kepada saudara dan saya. Amin saudara. Melalui kehadirannya, pengorbanannya, dia memberikan jubah kebenarannya untuk menutupi keberdosaan kita. Dia memberikan cincin menterai kepada kita saudara untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita ini adalah ahli warisnya kerajaan surga. Kita ini adalah milik kerajaan surga. Dan bukan hanya itu, dia memberikan sepatu yang terbaik. Menandakan bahwa kita bukan budak. Kita bukan budak dosa. Saudara dan saya bukan budak dosa. Tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai putri dan pria-pria kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kita tidak boleh hidup lagi dengan masa lalu kita. Natal mengajak kita untuk menatap masa depan yang penuh harapan, sebab kehadirannya memberikan kepastian bagi setiap kita. Amin saudara. Dan kehadirannya memberikan kepastian yang membawa kita selamat itu saudara, ketika kita percaya sepenuhnya dan menerima dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kehadirannya membawa keselamatan yang bersifat pasti. Bukan mudah-mudahan. Di dalam Kristus Yesus tidak ada yang mudah-mudahan. Nama Yesus adalah jaminan bahwa Allah sendiri sudah menyelesaikan setiap masalah dosa kita.
dan dunia, iblis maupun keadaan sekitar kita, kita tidak bisa mencuri kita di dalam kuasa tangannya, di dalam kasihnya, karena dia sudah memegang kita dengan otoritas tertinggi dari Allah. Itu sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat 18 berkata begini, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dari sini kita tahu bahwa dunia, iblis atau keadaan apapun tidak dapat mencuri atau memisahkan kita dari kasih-Nya. Inilah yang menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa Kristus adalah gembala kita yang agung, gembala kita yang baik, dan di dalam Dia kita pasti diselamatkan. Amin, saudara. Nah, bagaimana sekarang kita merespon kehadirannya? Yaitu kita merespon kehadirannya dengan membuka hati dan sambutlah kehadirannya. Kehadirannya membawa keselamatan hanya jika kita menerimanya. Kehadirannya akan membawa keselamatan jika kita menerimanya. Seperti Zakheus yang menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Zakheus, kita tahu cerita Zakheus bahwa dia orang yang paling dikucilkan, orang yang paling tidak dianggap, baik di dalam keluarga, di lingkungan sekitar. Kita tahu latar belakangnya seperti apa, tetapi ketika dia membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari itu bukan Petrus yang berkata, bukan juga Yohanes, tetapi Yesus sendiri yang berkata bahwa di rumah ini telah terjadi keselamatan. Hari ini saudara, ketika kita membuka hati kita dan mau menerima kehadirannya dalam hidup kita, maka hari ini Yesus pun berkata bagi setiap kita, hari ini telah terjadi keselamatan bagi jemaat GBI Rock. Amin, saudara. Telah terjadi keselamatan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bukan hanya keselamatan yang bisa hilang, tetapi Dia sudah memeteraikannya dengan kuasanya. Kuasa Roh Kudus itu yang akan meneguhkan kita. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya, kita akan diselamatkan. Ketika kita menerimanya, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Marilah kita menerima Dia dengan syukur dan sukacita. Jangan tutup pintu hatimu, saudara. Tuhan tahu persoalan yang engkau hadapi hari ini. Mungkin hari-hari ini saudara merasa cemas, takut, khawatir. Sudah tahun 2025 udah mau selesai, tapi kok hidupku masih begini-begini saja. Kok aku lihat tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin saudara melihat kiri kanan, melihat keluarga yang lain, melihat tetangga. Mungkin saudara merasa bahwa kok hidup mereka baik-baik saja, kok hidup mereka aman-aman saja. Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus hadir dalam kehidupanmu. Kalau kita mau menerimanya, Dia akan menyelamatkan kehidupan kita. Saudaraku, apakah kita membiarkan Dia hadir di setiap hari dalam kehidupan kita? Atau hanya di hari Natal ini saja kita berkata, Tuhan, ini hatiku, masuklah di dalam diriku, berkaryalah di dalam hidupku. Tetapi bagaimana dengan hari-hari yang akan datang? Apakah kita membiarkan Dia terus hidup, terus hadir dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari? Mari kita renungkan baik-baik. Sejauh manakah kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita hanya mengenal Dia dari khotbah mimbar saja? Apakah kita mendengar Dia, mengenal Dia hanya dari puji-pujian saja di saat hari Minggu? Di saat seorang worship leader menyuruh kita untuk berkata, katakan Tuhan Yesus itu baik, dan kita berkata Tuhan Yesus itu baik. Bagaimana hubungan kita hari ini dengan Dia? Sudahkah kita mengizinkan Dia berkarya di dalam hidup kita seperti Yusuf? Atau kita memberontak dan berkata, saya tidak mau Tuhan. Atau kita memiliki kerendahan hati seperti seorang Maria yang berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku. Saudara,
pemulihan terjadi, mujizat terjadi ketika kita mau merendahkan hati di tangan Tuhan. Karena itu bagaimana kita merespon kehadirannya, yaitu kita membuka pintu hati dan kita menyambut kehadirannya. Dan yang kedua, hiduplah damai di dalam damainya. Jangan lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Jangan lagi hidup dengan penuh kekhawatiran, tetapi hiduplah dengan penuh keyakinan. Artinya tidak perlu cemas lagi, tidak perlu takut lagi akan hari esok. Karena kenapa saudara? Karena Dia yang memegang hari esok. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang terawal dan yang terakhir. Dan Dia yang berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Itu sebabnya Dia disebut sebagai Yesus, karena Dia juru selamat. Itulah sebabnya Dia disebut sebagai Immanuel, karena Dia Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Dan firman-Nya menjadi pegangan bagi setiap kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang terpenting dari semuanya ini saudara, kita belajar percaya. Amin saudara? Saudara percaya? Kita belajar taat seperti Yusuf. Mujizat tidak pernah terjadi. Penggenapan janji Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita masih ragu. Kalau kita tidak taat pada perintah firman Tuhan, tidak mungkin terjadi. Tetapi akan terjadi dan terlaksana sesuai dengan iman kita. Karena itu, marilah kita percaya pada janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi saksi kehadirannya. Bagaimana kita merespon kehadirannya? Yang pertama, kita membuka pintu hati dan kita menyambut kehadirannya. Dan kita hidup dalam damainya. Dan ketiga, menjadi saksi kehadirannya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima perdamaian dari Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa kehadiran Kristus melalui hidup kita kepada orang lain. Kehadiran Kristus menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita ketika iman kita terjemahkan menjadi aksi. Amin saudara. Kehadiran Kristus menjadi nyata dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika iman kita terjemahkan menjadi aksi. Karena kenapa? Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan. Bukan hanya datang untuk menyembuhkan. Tetapi Dia juga datang memberi harapan, menolong setiap orang. Karena itu, biarlah setiap kita, saudara, menjadi tangan dan kaki Kristus. Membawa kehadirannya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam perayaan Natal tahun ini, biarlah kita betul-betul lahir, biarlah pribadi Kristus itu betul-betul lahir di dalam hati kita. Marilah kita menjadi tangan, menjadi kaki Kristus untuk membantu orang yang kesulitan, berbagi rezeki bagi mereka yang membutuhkan, dan menjadi pendengar yang baik bagi orang yang berbeban berat. Biarlah kita menjadi cahaya yang menyinari dunia ini, saudara. Menjadi lilin Natal di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dimulai dari keluarga kita, lingkungan sekitar. Tidak ada artinya juga kita menjadi berkat bagi sesama di luar, tetapi dalam keluarga kita sama sekali kita tidak menjadi berkat bagi istri, tidak menjadi berkat bagi suami, kita hanya menjadi penuntut saja, kita hanya menjadi perongrong saja. Tetapi Natal akan menjadi nyata ketika kita bisa menjadi saksi kepada keluarga kita, pada sesama kita, dan terlebih-lebih juga di dalam gereja kita. Saudaraku, biarlah kehadiran Kristus itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ingat, Ia hadir dalam setiap kehidupan kita untuk memulihkan keadaan kita. Yang mungkin hari ini merasa letih lesu karena beban berat. Yesus berkata, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara,
saya akan tutup kebenaran firman Tuhan ini dan saya mau ajak teman-teman tim yang melayani untuk maju ke depan. Sama seperti fajar menyinari dunia ini dan kegelapan hilang karena terangnya yang ajaib. Begitupun kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita merespon kehadirannya dalam kehidupan kita, maka terang yang sesungguhnya itu akan nyata. Dan hidup kita bukan hanya berubah, tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita, lebar-lebar sambut kehadirannya. Karena di dalam Dia ada kedamaian yang sejati. Dan di dalam kedamaian yang sejati yang kita terima dari Tuhan, itu memampukan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal. Saudara diberkati, saya percaya pesan yang sangat sederhana, yang sangat luar biasa. Biarlah Natal ini hati kita terus terbuka untuk menerima Kristus yang adalah Raja Damai dalam kehidupan kita. Sehingga kedamaian itu hadir dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi saksinya di mana kita berada. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Bertus untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan, sangat memberkati. Dan saya mau kita bukan hanya pendengar, kita cuma hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan, boleh lambaikan tangan. Kalau semua sudah dan sudah mempersiapkan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapak Ibu yang mungkin nggak pakai amplop bisa QR code di depan juga bisa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau hadir untuk membebaskan kami. Engkau hadir untuk memberikan pengharapan bagi kami. Dan Engkau membuktikan bahwa Engkau hadir sampai akhir zaman. Engkaulah Immanuel dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami diberkati bukan karena kuat jaga kami, tapi karena membuktikan bahwa Allah menyertai kami. Kami boleh diberkati karena bukti kasih Allah dalam kehidupan kami. Berkat yang kami terima, kami mau memberi dengan sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah apa yang mereka kerjakan, mereka terus diberkati untuk mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah. Dia Raja di atas segala raja. Dia Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama tempat ini? Boleh lambaikan tangan.
Saya tahu ada tapi mungkin malu. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu untuk beribadah di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu lagi mampir, tapi kalau Bapak Ibu belum punya tempat untuk beribadah, bertumbuh, kami undang Bapak Ibu untuk bisa bertumbuh bersama-sama kami di tempat ini. Multimedia ada pengumuman, silakan. Oh nggak ada? Oke, saya ingatkan lagi, minggu besok kita ibadah di tempat biasa masing-masing tanggal 28. Dan tanggal 31 kita ibadah gabungan semua di tempat ini jam 6 sore. Sekali lagi, jam berapa? Jam 6 sore. Jadi minggu besok kita ibadah seperti biasa. Tapi tanggal 31 kita merayakan tutup tahun di tempat ini jam 6 sore. Pastikan Bapak Ibu hadir tepat waktu. Karena saya percaya pasti lebih banyak yang datang setiap tanggal 31 untuk parkirannya bisa dapat tempat yang terbaik. Yang pastinya paling penting semuanya adalah siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri dulu. Sebelum saya tutup, saya mau tanya lagi, tadi responnya apa yang pertama? Lupa, baru sebentar loh. Ini belum selesai Natalnya loh. Sudah pikir peta-peta kan? Respon yang pertama apa? Apa? Buka hati kita untuk terima Tuhan. Yang kedua, biarlah damainya dalam hati kita, hidup kita. Yang ketiga, Pak Bertus gimana nih? Mereka sudah lupa. Mereka sudah pikir opor, rendang, babi rica. Salah ini. Come on. Mari kita responi dengan benar hati kita. Biarlah Tuhan tertanam dalam hati kita, dari damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Dan biarlah kita jadi saksinya, jadi terang dimanapun kita berada. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita tutup. Bapa, kami mengucap syukur karena kehadiran-Mu di tengah dunia ini membuktikan bahwa kami punya harapan. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami tahu bahwa kehadiran-Mu menyelamatkan setiap kami. Kami mau meresponi dengan kebenaran, biarlah hati kami terbuka untuk meresponi Yesus yang adalah Raja dalam kehidupan kami, bertakhta dalam hati pikiran kami, sehingga setiap hati kami dipenuhi dengan damai Kristus, dan dalam damai Kristus kami bisa menjadi saksi Kristus, kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi pembawa damai, membawa sukacita kemanapun kami pergi. Biarlah di Natal ini kami percaya bahwa Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Kemanapun, dimanapun kami pergi, ketika kami bersaksi, ketika kami menyaksikan kebaikan Tuhan, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau berserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami merayakan Natal ini dalam kehidupan kami, bukan hari ini, tapi seterusnya. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, karena kami tahu Raja yang hidup telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia telah mati dan Dia telah bangkit, dan Dia telah naik ke sorga. Dan kami merindukan untuk kedatangannya kedua kali, untuk memerintah bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terima berkat. Berkat sukacita Natal dan damai Natal menyertai engkau. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi, menjadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadilah saksi Kristus, jadilah terang-terang Kristus untuk kemanapun engkau pergi. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wish you a Merry Christmas. We